Pengacara Brigadir J menyebut Hakim Wahyu sempat dapat teror sebelum vonis Ferdy Sambo, dan inikah sosok pelakunya? Sebenarnya bagian dari teror ya terhadap hakim itu sudah pernah terlihat oleh kita pada saat ada video dibuat narasi seakan-akan ada percakapan antara Bapak Wahyu Iman Santoso dengan Bapak Agus Andrianto, Kabareskrim. Dan seakan-akan mereka sudah membuat suatu konsepsi gitu ya, bahwa Ferdy Sambo itu tidak layak didengar, keterangannya bohong, yang benar hanya Richard, dan dia sudah pasti mendapatkan hukuman seumur hidup. Nah, tapi implikasinya gini Bang, kalau kita jadi Bapak Wahyu Iman Santoso, dan benar ini video ini teror, berarti ada dua. Secara teori kemanusiaan, manusia itu ketika dalam keadaan terdesak, hanya dua pilihannya Bang. Dia akan maju melawan atau dia kabur. Nah, inilah yang terjadi Bang, tanggal 13 itu. Makanya saya bilang, pada saat 13 Februari tersebut ternyata, 13 Februari ya, ternyata putusannya melebihi dari caption yang ditulis dalam video teror tersebut. Oleh karena itu saya berpikir begini, siapapun yang membuat video tersebut, itu maka itu dia bertanggung jawab atas vonis yang ultra petita terhadap Bapak Ferdy Sambo. Di sini saya yakin pasti bukan Bapak Ferdy Sambo yang membuat itu. Apakah circle-nya, apakah orang-orang yang ingin merugikan beliau justru. Nah, siapapun itu, makanya penting ya, demi kepastian hukum, orang yang mengambil video itu segera diperiksa Bang, supaya bisa menjelaskan ke siapa video itu diberikan, dan kepada siapa konten creator itu, dan kenapa dibuat seakan-akan captionnya ada pembicaraan seperti itu. Karena ini menyangkut marwah pengadilan, marwah hakim, dan juga nasib dari terdakwa itu sendiri. Iya. Nah, ini sedang kita telusuri. Tentu kita menelusurinya dengan investigasi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Nah, tentu ini punya kompleksitas tersendiri kan untuk kemudian menelusuri gitu, apakah benar orang yang di dalamnya adalah Hakim Wahyu misalnya begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana validitas dari audionya. Ketiga, di mana lokasi direkamnya video tersebut, siapa pengunggahnya, dan terlebih penting kan apa motifnya kan untuk merekam tersebut dan kemudian mengunggahnya melalui platform TikTok gitu ya. Nah, ini sedang kita telusuri. Ya, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat telah rampung digelar. 5 terdakwa yakni Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf sudah mendapatkan vonis masing-masing. Selain terdakwa, selama persidangan berlangsung, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso juga menjadi sorotan. Terlebih sebelum vonis dijatuhkan kepada para terdakwa, sosok Hakim Wahyu santer diperbincangkan. Hal itu lantaran beredar video Hakim Wahyu yang sedang berbincang dengan seorang wanita tengah membincangkan kasus Brigadir J. Berminggu-minggu berlalu, isu soal video tersebut muncul lagi dan diurai detail oleh pihak pengacara keluarga Brigadir J. Hingga akhirnya diketahui bahwa video tersebut adalah sebuah teror yang diberikan untuk Hakim Wahyu. Lalu pertanyaannya, teror dari siapa? Ya, dilansir dari tayangan YouTube Zulfan Lindan, pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak, belak-belakan soal teror yang didapatkan oleh Hakim Wahyu. Sebenarnya bagian dari teror terhadap Hakim itu sudah pernah terlihat oleh kita pada saat ada video yang diduga sampai saat ini Komisi Yudisial belum selesai investigasinya bahwa apakah benar orang di video tersebut adalah Wahyu Iman Santoso atau yang mirip saja, kata Martin. Menganalisa video tersebut, Martin meyakini satu hal, bahwa antara percakapan dan narasi yang ditampilkan pengunggah video tersebut, yakni akun TikTok @pencerah_khusus, tidaklah sinkron. Di video tersebut dibuat narasi ada percakapan antara Wahyu Iman Santoso dengan Bapak Agus Andrianto, Kabareskrim. Seakan-akan mereka sudah membuat konsepsi bahwa Ferdy Sambo tidak layak didengar, keterangannya bohong, yang benar hanya Richard, dan dia sudah pasti mendapatkan hukuman seumur hidup, kata Martin. Terlebih narasi yang ditampilkan di video ini pada akhirnya tidak terbukti di persidangan. Sebab di persidangan Hakim Wahyu memberikan hukuman maksimal untuk Ferdy Sambo. Lebih lanjut, Martin pun juga heran dengan nama Kabareskrim Polri yang ikut diseret dalam narasi teror terhadap Hakim Wahyu tersebut. Sebab di video itu hanya terlihat sosok pria yang diduga Hakim Wahyu saja. Pasca diteror, saya karena pembela korban, saya buru-buru bikin tanggapan ini nggak bener nih kalau video ini. Dan diprediksi bakal memberikan hukuman ringan akibat video tersebut tersebar, Hakim Wahyu ternyata tetap tegas.
Ya kalau kita jadi Wahyu Iman Santoso dan benar itu teror, secara teori manusia itu ada dua ketika dalam keadaan terdesak. Dia akan maju melawan atau dia kabur, katanya. Lalu terkait sosok pelaku peneror Hakim Wahyu, Martin pun punya analisanya tersendiri. Diyakini Martin, peneror Hakim Wahyu bukanlah dari kubu atau pihak Ferdy Sambo. Ia menduga sosok peneror Hakim Wahyu adalah orang yang ingin merugikan Ferdy Sambo. Karenanya, Martin meminta agar polisi segera menangkap perekam video tersebut. Jadi siapapun yang membuat video itu, maka dia bertanggung jawab atas vonis yang ultra petita. Di sini pasti bukan Ferdy Sambo yang membuat itu, ujarnya. Diwartakan sebelumnya, video Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang curhat kepada seorang wanita soal kasus Ferdy Sambo viral di media sosial. Sejumlah pihak menilai pernyataan Hakim Wahyu dalam video tersebut tidak etis karena dirasakan terang-terangan ingin menghukum Ferdy Sambo dengan setimpal. Karenanya Komisi Yudisial turun tangan dan akan mendalami terkait beredarnya video Hakim Wahyu Iman Santoso tersebut. Komisi Yudisial memberikan tanggapan soal beredarnya video yang diduga Hakim Wahyu Imam Santoso yang tengah curhat dengan seorang wanita membicarakan kasus Ferdy Sambo. Jubir Komisi Yudisial Miko Susanto Ginting mengaku pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap video tersebut. Miko menambahkan Komisi Yudisial mencoba menelusuri dulu kebenaran video yang diduga Hakim Wahyu itu. Sementara pejabat Humas PN Jakarta Selatan Ju Yamto menyebutkan pihaknya masih belum memastikan kebenaran video tersebut.